Sampai masanya Allah akan memperlihatkan orang zalim itu mati dalam yang sangat mengenaskan. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu tidak mati dimakan cacing tanah. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu tidak membusuk di Laut Merah. Hari ini dia terbujur kaku dalam Museum Tahrir Square di tepi sungai Nil, Kairo. Rambutnya berwarna keemasan, kulitnya kehitaman mengering ditelan masa, tapi dia tetap awet. Bagaimana membedakan dia Ramses II dengan mumi-mumi yang lain? Mana yang mumi yang mengejar Musa? Mana mumi yang tenggelam di Laut Merah? Subhanallah, Masya Allah, dalam paru-parunya ditemukan garam. Tidak mungkin masuk garam ke dalam paru-paru, karena ketika kita minum sambil bicara, ketika air masuk dalam saluran pernapasan, kita akan tersedak. Itu kuasa Allah. Tidak mungkin air gula, air garam masuk ke dalam paru-paru. Tapi Fir'aun mati dalam keadaan sangat mengenaskan dan menyakitkan. Falamma adrakahu al-gharaqu, ketika dia tenggelam di Laut Merah, air itu masuk ke lubang hidungnya, masuk ke telinganya, dan yang paling menyakitkan, masuk ke saluran pernapasannya. Dia tak bisa tersedak di dalam Laut Merah. Akhirnya garam itu masuk ke paru-parunya. Ketika dibuka oleh para pakar, inilah dia orang yang mati di Laut Merah. Allah tunjukkan signal, ada tanda-tanda bergaram paru-parunya, paru-paru yang tidak bisa dimasuki air apapun karena kuasa Allah. Tapi musuh yang satu ini disakitkan dengan sakit yang luar biasa. Mati itu adalah sakit, sampai-sampai dikatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, sampai-sampai dikatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi yang menyakitkan di atas sakit dialami oleh Fir'aun, maka dia merasakan kematian itu. Akhirnya yang berkuasa, yang zalim itu mati juga. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek, yang buruk juga mati. Yang pernah berkuasa sehebat Fir'aun, hari ini tegak kekuasaannya dalam bentuk piramid, satu di antara 7 keajaiban dunia. Sampai saat ini tak terpecahkan bagaimana menyusun batu-batu besar yang beratnya mencapai 2 ton, tapi bisa dibangun dengan simetris. Ada 3 lubang makam di dalam. Bahkan ada yang ketika saat tertentu masuk cahaya matahari, ruang yang gelap dalam piramid terang benderang. Sungguh mereka pernah hidup dalam masa kejayaan. Tiang-tiangnya yang besar, mereka tidak membuat cor, mereka tidak membuat tiang dari semen, tapi bukit yang mereka pahat. Wa tanhituna minal jibali buyuta, ada di antara mereka yang sanggup memahat bukit menjadi rumah. Prancis tertarik melihat tiang yang besar itu. Mereka bawa kapal membawa tiang besar dari Mesir menuju Paris, Prancis. Sampai hari ini mereka tegakkan di tengah kota Paris. Apa maknanya? Generasi belakangan tertarik dengan peninggalan-peninggalan Fir'aun, tapi itu semua hanya sebagai saksi sejarah bahwa orang yang zalim berkuasa itu pada akhirnya. Soalan seterusnya, kenapa manusia lagi tinggi belajar lagi sombong? Nampaknya menyindir saya. Bukan, ini soalan mungkin. Sebab mungkin dalam ni ramai kan yang ada PhD kan. Masya Allah. Kita belajar agama Islam ini seperti berjalan di tepi pantai. Manakala kita berjalan di tepi pantai, mulai masuk ke laut, mata kaki kita tenggelam, kita rasa lebih tinggi, laut itu tak dalam. Makin kita berjalan ke tengah, tenggelam lutut kita, kita mulai merasa kita lebih tinggi, laut tak dalam. Mana sampai dia ke pusat kita, kita mulai berpikir, nampaknya laut ini agak dalam. Sampai agak ke tengah, barulah kita sedar sebenarnya kita tak ada apa-apanya, laut menenggelamkan kita. Makanya saat kita baca kitab ini, dulu masa di pondok, masa belajar, itu memegang Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, bukan main angkuh sombongnya. Sebelah kiri Bulughul Maram, sebelah kanan Subulus Salam. Masya Allah. Tapi manakala sampai ke Kahirah, tengok kitab di rumah kawan, apa nih? Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, 1 meter. Oh, aku pun baru tengok sekarang. Dulu bukan main bangganya manakala membawa kitab Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Suyuti. Tapi manakala sampai kita tengok kitab besar At-Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Sebenarnya kita mesti banyak membaca, barulah kita sedar bahwa kita tidak punya apa-apa. Kenapa Imam Bukhari itu tawaduk? Rupanya Imam Bukhari itu gurunya 2000 orang. Coba kita hitung kira guru kita mula tadika hingga PhD.
Rasa-rasanya saya dah hitung-hitung tak sampai 200. Oleh sebab itu maka sebenarnya kita ni tiada apa-apa. Cuba baca kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. 3.500 guru daripada Sahibul Mu'jam At-Tabrani. Oleh sebab itu maka bandingkan pula dengan Imam Syafi'i, belajar di Makkah, belajar di Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Syam, pergi ke Persia, kembali lagi ke Uzbekistan. Berapa hafazan hadisnya? Kata dia sendiri mengaku 600,000 hadis. Orang yang sampai ke makam Al-Hafiz, apa kata Imam Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu 200,000 hadis, law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Aku hafal 200,000 hadis. Kalau aku dapat lebih daripada itu maka aku pun akan hafaz juga. Lalu kita di mana dibandingkan dengan mereka? Hadis kita hanya ada ketika laptop dibuka, laptop tutup, hadis pun hilang. Maka semakin banyak kita kenali ulama, semakin banyak kita tengok kitab, semakin kita tak punya apa-apa. Dalam Islam kita disuruh ingat mati, bukan berarti untuk meninggalkan dunia. Jangan sampai salah kaji. Selepas ikut tazkirah dulu, semasa belum hijrah, belum taubat, semangat mengejar dunia. Selepas itu, ya, padi tinggal, kelapa tinggal, bisnis tinggal. Awak macam mana? Saya dah tinggalkan semua, Ustaz, saya nak mati. Bila kita tinggalkan dunia ini, diambil orang lain. Mereka akan kuasai dunia. Kita tetap genggam dunia, tetap ambil dunia ini, tapi bukan untuk dunia. Apa beda kita dengan mereka? Mereka mengambil dunia untuk dunia, sedangkan kita mengambil dunia untuk bekal akhirat. Jangan dengarkan tazkirah. Jangan banyak-banyak kereta, kereta tak bawa mati. Jangan banyak-banyak rumah, rumah tak bawa mati. Mesti dirubah tazkirah. Mesti banyak kereta, kereta dibawa mati. Mesti banyak rumah, rumah dibawa mati. Ustaz ni mana betul? Mana ada kereta bawa mati? Kereta engkau berapa? Ada 5, 2 saja rumah. Yang 3 kereta wakaf untuk sekolah Islam, kereta wakaf untuk jenazah, kereta wakaf untuk masjid. Itulah yang boleh dibawa mati. Yang 2 ini diambil bini engkau untuk nikah pada laki yang baru. Yang 3 itulah yang kau bawa mati. Rumah untuk apa banyak-banyak? Buat rumah banyak-banyak. Berapa rumah? 5. 1 rumah engkau dengan isteri engkau. Yang 4 ini rumah tahfiz Quran 1, rumah tahfiz Quran 2, rumah tahfiz Quran 3, rumah tahfiz. Begitu. Itulah yang akan dibawa mati. Ini tazkirah mesti diluruskan. Banyak orang sekarang lepas ikut tazkirah tak dia urus dunia. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Cari persiapan untuk di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bekal di dunia. Jangan lupa di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman yang akan kita